Puji Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi sebuah masalah, di situ yang cepat bereaksi adalah perasaan kita dan bukan iman yang muncul. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya bisa melihat ada sebuah kisah di Alkitab di Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini orang adalah Simon Petrus. Dia ceritanya berjalan di atas air dan pada saat dia lagi berjalan, di situ dia merasakan tiupan angin. Nah, di sini ada tulisan dirasanya. Jadi perasaan dia merasa ada tiupan angin. Nah, Bapak Ibu terkasih bisa melihat pada akhirnya inilah penyebab Simon Petrus menjadi takut. Habis itu tenggelam. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita dikasih pertanyaan oleh orang, apakah iman itu atau perasaan itu yang lebih penting? Saya yakin semua orang Kristen akan menjawab bahwa iman itu lebih penting daripada perasaan. Tapi faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, perasaan itu lebih penting daripada iman. Dari mana saya tahu? Dari kehidupan kita sehari-hari. Entah kita lagi bekerja, di tempat kantor kita ada masalah. Nah, seringkali yang muncul adalah perasaan takut, perasaan bingung, perasaan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika tubuh kita diserang oleh sebuah penyakit, seringkali yang kita pikirkan adalah bingung, apakah penyakit ini berbahaya, atau apakah kita bisa sembuh, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya memperhatikan orang yang sering membuat dirinya ini diombang-ambingkan oleh perasaan dia ini, pada akhirnya sampai pada satu titik, yaitu titik dia itu tak berdaya atau kayak orang lagi freeze, beku gitu. Saya katakan begini karena orang tersebut tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, perasaan ini ternyata kalau kita ikuti terus, ini perasaan bermasalah dan perasaan ini berbahaya. Perasaan ini saya sering melihat efek-efeknya ini ujung-ujungnya itu kurang bagus. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih melihat iman, fungsi iman itu membuat Tuhan berkenan atas doanya kita. Yang berikut yang kedua, iman itu membuat pintu mujizat itu terbuka. Yang ketiga, iman itu membuat kita menerima mujizat itu. Sedangkan kalau saya lihat seseorang kalau terlalu banyak bermain perasaan, membuat orang itu tidak percaya dengan mujizat. Bapak Ibu terkasih boleh melihat orang-orang yang hidupnya hanya cuma mempercayai logika. Dia nggak akan percaya bahwa ada namanya mujizat. Justru ketika ada orang berdoa di rumah sakit dan untuk keluarganya dan sebagainya, dia nggak akan percaya. Dia lebih percaya satu hal, bahwa ketika dokter datang kasih obat, nah itu yang dia percaya. Nah, terlalu banyak main perasaan membuat pintu-pintu berkat Anda tertutup. Nah, dia akan percaya ada pintu-pintu berkat bisa terbuka meskipun di dalam nama Yesus itu bisa terjadi. Nah, saya mau berkata, jadi singkat cerita, orang yang terlalu banyak main perasaan ini membuat dirinya ini nggak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan ini seringkali melampaui perasaan kita. Tuhan punya perbuatan melampaui logika kita. Nah, imanlah yang bisa membuat Simon Petrus meresponi kata Tuhan di Matius pasal 14 ayat 29, datanglah. Ketika itu dia mau datang. Nah, kalau Simon Petrus waktu di Matius pasal 14 ayat 29 meresponinya dengan perasaan, dia akan melihat, ini air. Ini dalam nih. Ini airnya dingin sekali nih. Kalau saya terjatuh, kalau saya tenggelam, bagaimana? Nah, itu perasaan, kalau yang kita dibayangkan, itu akan membuat kita nggak berani untuk turun dari air dan berjalan di atas air.
Apalagi berjalan di atas air, mendapatkan Yesus yang ada di depan sana. Bapak Ibu terkasih, saya boleh melihat tidak ada kok hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh perasaan. Coba Bapak Ibu merenung sebentar. Pikirkan sebentar perkataan saya. Adakah hal-hal yang hebat dan besar dan dahsyat yang dikerjakan oleh perasaanmu membuat hidupmu lebih berhasil dan menang? Saya yakin jawabannya pasti tidak ada. Justru saya boleh melihat orang-orang yang sudah tua, yang kalau kita mau lihat faktanya tidak punya anak, kata iman, dia memperoleh anak, yaitu Abraham dan Sarah. Dan saya boleh melihat anak kemarin sore yang tidak diperhitungkan dalam barisan tentara, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh banyak orang. Dialah Raja Daud. Nah, saya boleh melihat karena iman, dia bisa menang. Saya boleh melihat hal-hal yang lainnya lagi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang hebat di Alkitab. Semua itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman, bukan orang yang main perasaan. Kalau kita ini di zaman now juga sama. Kalau kita terus bermain dengan perasaan, Anda tidak akan keluar dari permasalahan-persoalan Anda alami, Bapak Ibu terkasih. Kalau Anda hari ini berkata, Pak Pendeta, saya mau keluar dari masalah yang berat yang saya alami. Saya cuma punya satu kata, ya beriman. Anda harus beriman, Anda harus percaya, Anda harus meyakini bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Walaupun mata jasmani Anda belum melihat itu pertolongan dari Tuhan datang, tetap beriman. Jangan terus dirasa-rasa, oh ini tukang tagih sudah banyak datang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu terkasih, begini, kalau Anda mempercayai Tuhan, tetap percaya sama Dia, bahwa Dia sanggup menolong Anda. Jangan biarkan perasaan itu terus berkembang. Apalagi Anda melihat ketika Anda berdoa nih, bukan semakin baik, tapi Anda melihat yang mata Anda dan mendengar yang telinga Anda, kondisi justru semakin buruk. Yang Anda doakan ini tidak ada berefek apa-apa. Dan situ perasaan Anda akan mulai bermain. Dan perasaan Anda akan berkata sama Anda, ngapain kamu berdoa? Kok toh situasi tidak semakin membaik? Kalau gitu, hentikan doamu, jangan percaya Tuhan Yesus. Nah, sedangkan kau iman akan berkata, ini kamu doa, memang Tuhan belum jawab, tapi janjinya ya dan amin. Matius pasal 7 ayat 7. Minta, maka akan diberikan buat kamu. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah bedanya iman dan perasaan. Jadi, kamu mau percaya apa? Mau mempercayai perasaanmu atau mempercayai iman? Tidak mudah, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saya sebagai manusia, saya juga mengerti. Tetapi saya sebagai anak Tuhan, saya mau mempercayai bahwa masih ada mujizat. Lewat apa? Iman. Iman itu yang membuat kita teguh. Dari mana saya bisa dapat iman? Dari baca Alkitab, dari baca firman Tuhan. Baca dengan bersuara, bukan dalam hati. Baca dengan bersuara, menimbulkan iman. Yang saya dengar itu menimbulkan iman, membuat hidup saya kuat. Kalau ada persoalan apapun yang terjadi, saya akan memilih untuk menggunakan iman daripada perasaan. Karena saya sudah melihat kok, Bapak Ibu terkasih, perasaan ini nggak bisa menolong saya. Justru saya merasa tambah stres, tambah bingung, tambah gelisah, takut, diintimidasi. Saya cuma butuh satu hal, iman, untuk menghapus semua keraguan dalam diri saya. Sehingga saya dengan berani berkata, dalam nama Yesus, sembuh. Penyakit akhirnya harus enyah dari hidup saya. Bapak Ibu terkasih, saya mau mendorong dan mengajak Bapak Ibu terkasih, Anda hidup di tahun 2026, di mana penuh dengan tantangan. Di luar sana, harga barang tidak semakin turun. Ekonomi tidak menentu. Persoalan bangsa dan negara silih datang berganti. Dan kesulitan-kesulitan dalam perdagangan ekonomi juga tidak semakin membaik. Banyak orang susah, pengangguran di mana-mana dan sebagainya.
kriminal juga meningkat karena kesulitan ekonomi. Nah, dalam kondisi begitu, banyak orang sekali yang punya hutang, belum lunas, dan banyak hal lain lagi yang saya tahu. Nah, kalau Anda, Bapak Ibu terkasih, dalam kondisi seperti begitu, di tengah-tengah kondisi begitu, yang kita butuhkan tidak lain cuma hanya iman. Hanya iman yang bisa membawa kita mencapai dan meraih setiap janji firman Tuhan. Kalau Anda banyak bermain perasaan, Anda cuma hanya percaya logika, saya mau berkata, tidak ada mujizat, tidak ada peristiwa apapun yang akan terjadi. Jadi, terakhir saya cuma berkata, Bapak Ibu terkasih, baca Alkitab Anda, timbulkan iman dari setiap apa yang Anda baca. Itu yang akan menolong Anda menjadi manusia yang lebih diberkati, lebih hidup dalam kemenangan. Itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini, supaya hidup kita berhasil dan kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.